Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Julius Ferdinand, Wildan Arham Muzaki, Eri Fadli Astuti, dan Ahmad Zulfadli ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul DNS dan DNS Server. Dan DNS Server. DNS adalah Domain Name System, adalah sistem penamaan terdesentralisasi yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat oleh manusia, seperti www.example.com menjadi alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. DNS memungkinkan pengguna untuk mengetik nama domain dalam browser yang kemudian diterjemahkan menjadi alamat IP agar komputer dapat menemukan server yang sesuai. Terus yang kedua, ada DNS server. DNS server atau Domain Name System Server adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP numerik yang dibutuhkan untuk mengakses situs web. DNS dirancang untuk memastikan layanan tetap tersedia, bahkan jika ada server yang mengalami gangguan. Hal ini dilakukan melalui sistem distribusi di mana data DNS disalin ke banyak server. Sistem ini menjamin akses cepat dan andal, bahkan di jaringan yang sangat besar. Yang keempat, fasilitas alias atau CNAME. DNS mendukung penggunaan nama alternatif untuk domain melalui CNAME atau canonical name. Misalnya, blog.example.com dapat diarahkan ke example.com. Fasilitas ini mempermudah pengelolaan nama domain dan memungkinkan satu domain memiliki beberapa alias. Selanjutnya yaitu cara kerja DNS. Yang pertama, permintaan DNS. Proses dimulai ketika pengguna mengetik URL di browser seperti www.example.com. Browser mengirimkan permintaan ke DNS resolver untuk menemukan alamat IP yang sesuai. Contoh, saat mengetik URL, DNS akan memulai pencarian untuk menemukan lokasi server situs web tersebut. Yang kedua, pencarian cache. Sistem memeriksa cache lokal terlebih dahulu, baik di perangkat pengguna, router, atau server ISP untuk melihat apakah alamat IP sudah tersedia. Jika alamat IP ditemukan di cache, proses selesai lebih cepat tanpa perlu melanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang ketiga, pengembalian alamat IP. Jika alamat IP ditemukan, DNS resolver akan mengembalikan alamat tersebut ke browser pengguna. Browser kemudian menggunakan alamat IP ini untuk menghubungi server tujuan. Hasil situs web dimuat dan pengguna dapat mengaksesnya. Yang keempat, iteratif dan rekursif. Query. Jika alamat IP tidak ditemukan di cache, DNS resolver melakukan pencarian secara hierarkik, yaitu root server menunjukkan server TLD yang relevan, kemudian TLD server memberikan informasi tentang authoritative name server untuk domain tertentu. Kemudian authoritative name server mengembalikan alamat IP yang sesuai. Proses ini memastikan bahwa semua permintaan dapat diselesaikan meskipun memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pencarian di cache. DNS record. Yang pertama ada A-record, menghubungkan nama domain ke alamat IP versi 4. Kemudian ada A-quad record, menghubungkan nama domain ke alamat IP versi 6. Kemudian ada CNAME record, memberikan nama alias untuk domain. Kemudian ada MX record, menentukan server email untuk domain tertentu. Kemudian ada TXT record, menyimpan informasi teks seperti untuk autentikasi email. Dan terakhir, PTR record, melakukan reverse DNS lookup dari IP ke domain. Kemudian, manfaat
Slide selanjutnya, manfaat pengguna DNS. Kemudahan akses, memudahkan pengguna mengakses layanan dengan nama domain yang mudah diingat. Kemudian, fleksibilitas, memungkinkan penggunaan nama alias untuk berbagai layanan. Efisiensi, mengurangi kebutuhan mengingat alamat IP. Kecepatan, Change DNS mempercepat waktu akses. Dan terakhir skalabilitas, sistem DNS mampu menangani jutaan domain secara global. Selanjutnya ada tantangan dan keamanan DNS. Yang pertama, serangan DNS spoofing, menyerang memalsukan data DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs berbahaya. Yang kedua, ada serangan DDoS pada DNS server, membanjiri server dengan lalu lintas palsu. Yang ketiga, ada DNS hijacking, mengubah konfigurasi DNS untuk mencuri data. Dan yang terakhir, yang keempat, solusi keamanan, menggunakan DNSSEC atau DNS Security Extension, lalu memastikan konfigurasi server DNS yang aman, dan monitoring traffic DNS secara rutin. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, DNS adalah tulang punggung internet modern, memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan dengan mudah. Yang kedua, dengan pemahaman tentang cara kerja dan keamanan DNS, organisasi dapat memastikan layanan tetap berjalan lancar. Dan yang terakhir ketiga, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah dari keamanan dan demi melindungi sistem DNS dari ancaman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.